Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Salikin, kita barusan memperingati nisfu Sa'ban. Kita harus sadar sesadarnya, sekarang kita berada di bulan yang mulia. Kata-kata bulan mulia itu bukan sekedar berita kosong, ada kemuliaannya. Tapi otak kita harus diisi. 10 kemuliaan bulan Sa'ban. Satu, di bulan Sa'ban itu ada nisfu Sa'ban, yang artinya separuh. Ya. Dua, bulan diangkat amal ibadah umat manusia. Tiga, bulan yang diapit 2 bulan mulia, yaitu Rajab dan Ramadan. Empat, turunnya ayat perintah bersolawat kepada Nabi. Ini nanti yang kita perdalam. Ya, surat Al-Ahzab ayat 56 sama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya tidak tahu kira-kira jenengan sudah tahu apa baru tahu, ternyata perintah solawat surat Al-Ahzab ayat 56 ini turun di bulan Syaban. 5. Puasa bulan Syaban disenangi Rasulullah. 6. Bulan Rasulullah. 7. Bulan penuh pengampunan. 8. Pendahulu bulan Ramadan. 9. Bulan para pembaca Al-Quran. Kalau kita punya amalan istiqomah membaca Al-Quran, pasti senang. Insya Allah bulan Sa'ban ini bacaan Al-Qurannya tambah meningkat. 10. Bulan bersedekah. Kita bahas satu persatu sesuai dengan waktu yang ada. Bulan nisfu Sya'ban. Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu naharaha rawahu Abu Dawud. Ketika datang nisfu Sya'ban, maka berdirilah sholat malam dan siangnya puasa. Semoga kita kemarin sudah mengamalkan. Sebelum nisfu Sya'ban puasa, pas nisfu Sya'ban puasa, kemudian siangnya juga puasa. Bulan diangkatnya amal. Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Itu bulan yang dimaksud adalah bulan Sa'ban yang sering dilupakan manusia antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fil a'mal ila rabbil alamin. Pada bulan Sa'ban itu diangkatnya amal, dilaporkan kepada Allah Tuhan alam semesta. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim. Kata Rasul, saya senang amalku dilaporkan, diangkat ke langit, saya dalam keadaan puasa. Contohnya apa? Puasa Kamis. Hari Kamis itu dilaporkan amal kita, kita disunahkan, diafdolkan untuk puasa hari Kamis. Bulan yang diapit 2 bulan mulia. Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajabin wa Ramadan. Nah, ini 4, turunnya ayat perintah bersolawat kepada Nabi. Tolong rendahkan hati, jangan merasa sudah dikaji.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, salawatlah kepadanya, wasallimu taslima, dan ucapkan salam dengan sebenar-benarnya salam. Maaf, justru ketika Sya'ban ini seharusnya sholawat itu semakin ditingkatkan. Karena turunnya ayat tentang sholawat. Bukan sekedar maulid, bukan sekedar baca Yasin. Makanya kemarin pas nisfu Sya'ban kita bersolawat dan istighosah. Saya ambil dari kitab tafsir Al-Baghawi. Supaya tidak apa kata saya, tapi dari sahabat ulama yang luar biasa. Qala Ibnu Abbas, sebentar, bagi pencinta solawat, seharusnya milad solawat ya ini, tanpa mengabaikan maulid Nabi. Bagi para pencinta Rasul, senang nggak kira-kira? Kita tidak bisa membayangkan ketika itu senangnya Rasul seperti apa, mendapatkan wahyu perintah solawat. Bagi para pecinta Rasul, pasti senang nggak turun ayat-ayat cinta? Senang. Jenengan menerima keterangan ilmu ini senang? Baru tahu apa sudah tahu? Astagfirullah, astagfirullah. Gak apa-apa. Saya tahu kok Bu Aida itu rendah hati. Sudah tahu tapi tidak tahu. Rendah hati, ya Allah. Karena tahu kita, ternyata tidak tahu kita. Karena sedikit. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Ternyata ayat ini turun di bulan Sya'ban. Makanya panjenengan saya ajak untuk mengkaji dari sumber Quran dan tafsirnya langsung. Yang selama ini mungkin jarene, yang selama ini mungkin pengetahuan hanya di permukaan. Kita masuk kepada sumbernya langsung. Bersedia? Ikhlas? Udkhulu fisilmi kafa. Masuklah Islam secara kafa. Masuklah solawat secara kafa. Masuklah cinta Rasul secara kafa. Karena momen hari ini pas. Jangan mau saya ajak bercinta dengan Rasul. Mau. Beliaunya tahu nggak kira-kira? Insya Allah. Insya Allah tahu umatnya ingin mencintaimu ya Rasul. Anta syamsun, anta badrun. Mari kita mengemis cintanya kepada Allah dan kepada Rasulullah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaima anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Saya kadang itu merasa prihatin. Mengkaji cinta Rasulullah itu loh, hanya maulid Nabi setahun sekali. Terus kadar cintanya itu berapa persen? Kalau bab cinta Rasul dikaji 1 tahun sekali. Ada enggak kekasih dengan kekasih tidak menyebut namanya? Walaupun dicegah sama temannya, ojo cerita pacarmu ya, ojo cerita. Ya cerita, wah hatinya bergelora kok. Kata apa? Emangnya gue pikirin, oh yang cinta saya kok. Sakit dipahami ini? Masa bercinta 1 tahun sekali? Mana cintamu kata Rasul? Kok membicarakan cinta Rasul kok 1 tahun sekali? Saya punya guyonan, ibu-ibu mau nggak dikasih belanja 1 tahun sekali? Mati sampean. Yang namanya cinta itu setiap saat dan tidak pernah bosan membahas Rasulullah itu. Terutama momen turun ayat surat Al-Anfal, ya
Al-Ahzab ayat 56 itu. Qala Ibnu Abbas, arada innallaha yarhamun nabiyya. Yang disebut Allah bersolawat kepada Nabi adalah memberi rahmat kepada Nabi. Langsung kepada sumbernya Ibnu Abbas. Semoga kita nanti bisa ziarah ke makam beliau di kota Taif. Amin. Dan supaya kita ketularan ilmunya. Wal malaikatu, yang disebut malaikat bersolawat adalah yada'una lahu, mendoakan Rasulullah. Wa ani ibni Abbas aidon, juga dari Ibnu Abbas, yusalluna yatabarrakuna, yaitu mendapatkan berkah. Wakila, dan dikatakan, maksudnya ada yang berpendapat, as-salatu minallah, solawat dari Allah, ar-rahmatu, yaitu rahmat. Wal minal malaikati, sedangkan solawat dari malaikat adalah al-istighfaru. Para malaikat memohonkan ampun kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kita bagaimana? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya. Ai ud'u lahu birrahmah. Berdoalah untuknya mendapatkan rahmat. Ada yang kayak gini, gayai. Ada kelompok sebelah, gayai awakmu ndongakno Rasulullah ketemu piro? Jawaban gini, saya mendoakan karena atas perintahnya. Titik. Karena perintah Rasulullah dan perintah Allah, betul nggak? Itu aja kok repot. Kalau kita mendoakan, maka akan terjadi circle doa. Doa mendoakan. Contoh, Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu, doa mendoakan. Yang ruwet itu yang ruwet itu. Wasallimu taslima, dan ucapkan salam kepadanya. Hayyuhu bitahiyatil Islam. Ucapkan salam penghormatan dengan ucapan salam Islam. Waqala Abul Aliyah. Sedangkan Abu Aliyah berpendapat berkata, salatullah, yang dimaksud salawat dari Allah, sana'uhu alaihi indal malaikah. Allah itu memuji Rasulullah di depan para malaikat. Saking apanya? Saking mulianya. Wassalatul malaikati, yang dimaksud salat malaikat adalah ad-doa, yaitu doa. Baik. Ada hadis yang sangat panjang, sanadnya saya baca. Kita sebut ulama ini sebagai tanda rasa syukur kita kepada beliau, supaya sanatnya langsung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Biasanya kita kan langsung baca hadisnya, langsung baca matannya. Nanti itu sirnya dapat. Akhbarona Abu Farwah, haddasani Abdullah bin Isa bin Abdurrahman bin Abi Layla, sami'a Abdurrahman bin Abi Layla yakulu, lakiyani Ka'ab bin Ujrah, faqala ala ahdi laka hadiyatan sami'tuha minan nabi. Apakah kamu mau saya beri hadiah? Yang hadiah ini langsung saya dengarkan dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau panjenengan diginikan mau enggak? Saya loh dapat ijazah langsung dari Rasulullah, mau enggak? Mau. Temen dah. Ijazah hadis apa ijazah duit? Fakultu bala, maka aku menjawab nggih. Fahdiyali, maka hadiahkan kepadaku. Qala, faqala,
Maka dia berkata, Sa'alna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami telah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakulna, kami bertanya, Ya Rasulullah, kaifas salatu alaikum ahlal bait? Bagaimana sih bersolawat kepada kalian dan keluarga jenengan? Jadi sahabat ini bertanya, seperti apa sih redaksi solawat langsung kepada jenengan? Qala, Nabi menjawab, Kulu, gini loh, ucapkanlah, bacalah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Yang populer disebut sholawat Ibrahimiyah, yang biasanya di antara saudara kita ditambah Sayyidina. Gak usah diperdebatkan. Jadi, ya Allah limpahkan sholawat kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya Nabi Muhammad, sebagaimana sholawat rahmat yang telah engkau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Ibrahim. Innaka Hamidum Majid, sungguh engkau maha terpuji dan tersanjung. Hamidum Majid. Ketika kita membaca Hamidum Majid, itu lepaskan pujian-pujian manusia yang menerpa kita. Kembalikan, karena yang berhak dipuji itu hanya Allah. Hamidum Majid. Innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad. Ya Allah berkahi atas Nabi Muhammad. Wa ala ali Muhammad, keluarga Nabi Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah beri berkah kepada Nabi Ibrahim. Wa ala ali Ibrahim, keluarga Nabi Ibrahim. Innaka hamidum majid. Sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha tersanjung. Hamidum majid. Hamidum Majid. Nah, ini salawat langsung dari Rasul. Maaf, sedangkan salawat-salawat yang lainnya itu dari ulama. Kita tidak membahas tentang perbedaan. Yang penting mencintai Rasulullah. Hadis yang lain, supaya kita kaya akan ilmu, Akhbarona Abul Hasan As-Suraksi, Akhbarona Zahir bin Ahmad, Akhbarona Abu Ishaq Al-Hashimi, Akhbarona Mus'ab an Malik an Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amri bin Hazm, an abihi an Amr bin Sulaiman Az-Zuraqi annahu qala, akhbarani Abu Humaid As-Sa'idi annahum qalu, sesungguhnya mereka yang tersebut di atas tadi qalu, bertanya kepada Rasulullah. Hampir sama. Ya Rasulullah, kaifa nusalli alaika? Wahai Rasul, bagaimana bersolawat kepadamu? Faqala Rasulullah, maka Rasulullah menjawab, Sallallahu alaihi wasallam, Kulu Allahumma salli ala Muhammad. Sama? Ini tidak samanya. Wa azwajihi wa zurriyatihi. Kepada istrinya dan anak cucunya, kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana salawat yang telah engkau berikan kepada Nabi Ibrahim. Wa barik ala Muhammadin wa azwaji wa zurriyatihi, dan berkahi kepada Nabi Muhammad, rasakan, istrinya, anak keturunannya, kama barakta ala ali Ibrahim, innaka hamidum majid, sebagaimana keberkahan yang telah engkau berikan kepada Nabi Ibrahim, sungguh engkau maha terpuji dan tersanjung. Saya tidak tahu, ini kita anggap biasa apa luar biasa.
ada orang, maaf, selain sholawat Ibrahimiyah, itu luar biasa. Tapi di dalam sholat, geledek. Itu kebalik apa kebalik? Ono wonge, berarti wonge melakuni kualik. Paham yang saya maksud? Paham? Seharusnya yang dikhusyui di dalam sholat ini, seharusnya yang lebih diperhatikan, lebih dikhusyui itu ya di dalam sholat ini. Langsung dari Rasulullah, tanpa mengabaikan yang lain. Justru sholawat yang lainnya itu luar biasa. Tapi sholawat Ibrahimiyah ketika tahiyat akhir, cepet apa cepet? Hmm? Coba nanti terawih. Itu yang seharusnya kama sholaita, Pak Arno. Loncat kama barokta, koruptor sampean yo. Kan sama-sama kamanya kan. Sangat rawan sekali saking cepatnya yang seharusnya kama sholaita menjadi kama barokta. Jujur, jenengan jadi makmum sering ngatasi imam yang cepat. Ini rukun loh. Al-Fatihah rukun. Kadang sesuatu yang rukun itu diabaikan, malah doa-doaan setelah Al-Fatihah. Mana yang rukun, mana yang wajib, skala prioritas. Al-Fatihah itu rukun, sholawat itu rukun, tasawuf itu rukun. Justru cepet-cepetan. Kalau gitu batal apa batal? Jangan main-main. Justru ketika sholawat inilah saya dan panjenengan harus menyatukan frekuensi jiwa rohani. Assalamualaikum ya, ya ayyuhal arwahul muqaddasah. Salam kepadamu wahai ruh-ruh suci. Semoga nanti kita bisa bersama Rasulullah dan keluarga kita juga bersama keluarga Rasulullah, keluarga Nabi Ibrahim. Kami ketika membaca ini mengemis menjadikan keluarga rohani para nabi. Menjadi keluarga para nabi. Ingin tahu tanda menjadi keluarga para nabi? Tiba-tiba nanti digiring, dipahamkan doa-doanya para nabi, dan mewarisi dialognya para nabi dengan Tuhannya. Itu tanda bahwa kita nanti satu keluarga dengan para nabi. Ada di dalam surat Hud insya Allah yang Nabi Nuh itu berdoa, Kan'an minta diselamatkan dengan bahasa, tolong Kan'an itu selamatkan ya Allah karena dia itu keluargaku. Akhirnya ditegur sama Allah, Kan'an bukan keluargamu karena dia bukan orang soleh. Terkejut gak kira-kira? Yang namanya anak itu secara umum keluarga enggak? Keluarga secara silsilah, tapi bukan keluarga secara rohani. Jadi ukuran keluarga rohani adalah keimanan dan ketakwaan yang sama. Semoga diterima. Yang menerima itu siapa? Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi. Sing nglebokno, yang meng-SK itu Allah Subhanahu wa taala. Bu Anies punya kakak enggak? Sing nglebokno kakak sopo? Ternyata ono penyusupan. Lu sopo iki? Iki duduk keluargaku ini. Silakan kaitkan sendiri. Semoga kakak kita, kakak para nabi sallallahu alaihi wasallam atau alaihi salam. Jadi enggak tanggung-tanggung, itu dengan atas izin Allah. Wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tolong perhatikan kata Ali. Semoga kita keluarganya Ali Imron. Ali orang-orang soleh. Jenengan percaya enggak? Dia bukan siapa-siapa. Kalau seiman dan takwa,
itu kedekatannya melebihi saudara kandung. Dia loh satu rahim, satu ibu, tapi kalau rebutan warisan, musuh-musuh. Betul nggak? Insya Allah tidak berlebihan ketika kita sholat jamaah, itu mencari saudara rohani. Semoga paham. Ketika kita sholat jamaah dimanapun berada, kita mencari saudara rohani. Dan yang memilih Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa di dalam Al-Quran kok ada wa ala ali? Dan kenapa orang itu kok tidak ada takutnya, tidak diakui keluarga Nabi? Karena gak ngerti. Ya Allah. Berikutnya, akhbarona Abu Amri wa Muhammad bin Abdurrahman Nasawi. Akhbarona Abu Bakar Ahmad bin Hasan Khiri. Akhbarona Muhammad bin Yakub. Akhbarona Abbas bin Muhammad Ad-Darwi. Nah, tolong dirasakan. Semoga kita nanti satu keluarga dengan yang kita sebut ini. Amin ya. Dengan kalau disebut nama orang soleh bosen enggak? Oke, kalau disebut nama artis. Akhbarana Khalid bin Mukhlad al-Qatwani. Akhbarana Musa bin Yakub. Akhbarana Abbas bin Kaisan. Akhbarani Abdullah bin Saddad. Ani bin Mas'ud. Saya sering kirim Al-Fatihah kepada Abdullah ibnu Mas'ud. Karena beliaunya itu suaranya enak dan pernah sering disuruh Rasulullah membacakan Al-Quran sampai Rasulullah itu menangis. Ya Allah, semoga kita ketularan. Ani bin Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut, saya mengambil qaul ulama menyebut nama orang soleh itu rahmat turun. Menyebut nama orang jahat itu energi negatifnya turun. Makanya kenapa kita kok disuruh menyebut nama Muhammad, Nabi Muhammad ada di surat Al-Insyirah. Wa rafa'na laka zikrak. Dan kami angkat namamu Muhammad selalu bersanding dengan namaku. Masih ingat pembelajaran dulu? Nama Nabi Muhammad itu selalu disebut bersanding dengan Allah 4 tempat. Adzan, iqamah, tasyahud, khutbah. Ya Allah, saking mulianya. Jadi ketika kita menyebut nama Nabi Muhammad, semoga nama kita kecipratan anta syamsun anta badrun. Sama juga ketika menyebut nama orang soleh. Jangan yakin enggak amalia beliau-beliau itu hidup? Dan yakin enggak ruh hadis yang dibawa ilmu nafi itu hidup? Terjaga? Saking terjaganya sampai ada sanad itu selain Islam enggak ada. Saking hati-hatinya membawa hadis supaya tidak sampai kepada hadis palsu atau berita palsu. Sampai tertulis seperti ini, saking sucinya, saking terjaganya. Dan kita sebagai anak cucu, semoga mampu menjaga. Amin. Di antaranya adalah mengkaji, mengamalkan, dan ketika kita amalkan, jariahnya, transferannya sampai enggak? Sampai. Nyetrum enggak? Nyetrum. Ketika nyetrum itu doa mendoakan, ilmu nafi itu doa mendoakan, jariah alir mengaliri, sing soro gak percaya. Wis gak percaya, gak gelem ngamalno, gak percaya mana? Susah itu, Masya Allah. Jenengan pasti gak percaya. Kalau saya cerita, wakil lho udan tuweres. Ternyata Bu Anies bilang, ten palem boten. Tapi kalau saya cerita podo udane, nggih, temen iki nggih Jawa.
Coba jenengan mancing satu kolam, satunya dapat. Kemudian ada yang nggak dapat. Yang nggak dapat cerita, oh kono iwake blasen. Kono padha ngaji nang pondok khusyuk, gak enak blas. Mulai gak digondol ambek rahmat barokah. Paham ini? Paham? Jadi sesama yang dipilih sodakta, sesama yang dapat ikan sodakta, sesama yang diudani sodakta, sesama yang kering kerontang sodakta. Dengan masuk zona yang mana? Karena wadkhuli fi ibadi, Gusti Allah sing milih itu. Gusti Allah yang memilih cinta, kita pilih, besok cinta Nabi. Ini enggak bisa. Allah yang memilih. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Saya bahagia sekali di bulan Sa'ban ini mari kita memperdalam cinta Rasul kita. Jangan hanya cuma maulid Nabi, jangan hanya cuma 1 tahun, diserobot rek, ambek cinta selain Rasul. Coba lihat di TV, berita artis itu 24 jam. Berita iklan, mau nggak mau jenengan harus terdengar itu. Ya Allah. Beliau membawa hadis ini, Ibnu Mas'ud. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Ini loh ada rasanya itu. Sungguh nanti orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Tidak sekedar banyak tapi berkualitas. Hadis ini sering kita dengar, tapi kita nggak tahu majlubnya itu kapan. Tergugahnya kapan? Dari tidur panjang kita, min naumi ghaflatihimil amiq. Dari tidur nyenyaknya itu, ya Allah, ya Allah. Sungguh orang yang paling dekat dengan aku, kata Rasulullah pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni. Tolong diperhatikan. Saya mengkaji dari kata aksaruhum. Contoh, saya punya teman namanya Khalil. Jamaah, mari kita zikir nama Khalil. Khalil, 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 Khalil. Kalau saya zikir Khalil karena saya melihat dan kenal, ada bayangan itu. Khalil, Khalil. Kalau sampean, Khalil, Khalil, sopo jadi Khalil itu. Menyebut nama tidak kenal itu berat apa berat? Disian ngantuk kira-kira? Ya, makanya zikir apapun itu wajib makrifat dulu. Tahu dan kenal. Apalagi tahu dan kenal mencintai. Gak usah dikongkon. Kita itu masih disuruh. Karena hati kita belum terkonek. Mau sore contoh gini gak paham. Hati itu kalau sudah terkonek dan mencintai dan dicintai. Apot gak menyebut namanya. Enggak, panggilan refleks otomatis. Otomatis. Rungokno Rudi. Ya,
Kalau kita bukan siapa-siapanya Rasul, kita nggak kenal dan Rasulullah tidak menyambut, apot-apot. Ngerti maksudnya? Tapi kalau sudah ada hubungan batin dengan Rasul, disebut itu semakin ser, ter. Disebut lagi ter. Tapi kalau jenengan nggak kenal, makanya tak kenal maka tak sayang. Ya Allah. Terus ini kalau tidak disebut loh Bu Anies, terus sambungin di sanate sopo sampean embuh syaitonir rojim. Ya Allah, tentunya sanad orang-orang yang terdekat. Siapa? Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat ini. Saya nggak bisa sendiri. Mepet toh orang yang punya sanad. Nanti kena bias nggak? Merembes nggak kira-kira? Sombong sekali kita itu ya kadang itu. Kadang kita belajar hadis itu sombong. Tapi gak rumongso sombong ya Allah. Berikutnya, akhbarona Abu Abdullah bin Fadil Al-Kharki. Akhbarona Abul Hasan Ali bin Abdullah Taisafuni. Akhbarona Abdullah bin Umar Al-Jauhari. Akhbarona Ahmad ibnu Aliyah Kashmihani. Akhbarona Ali bin Hujr. Akhbarona Ismail bin Ja'far. Akhbarona Ala bin Abdurrahman an abihi an abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla alayya wahidatan barang siapa yang salawat kepadaku satu saja sallallahu alaihi asron maka Allah akan membalas berapa kali? 10 kali. Saking apanya ini? Saking baiknya Allah dan Rasul. Tunggu dulu, aku sholawat kok tambah ngantuk. Mulai gak oleh jawaban. Ya, karena tidak mendapatkan jawaban. Jenengan itu kalau menelpon dan nyambung, pasti lama rasanya sebentar. Tapi kalau menelpon nggak disambung, rasanya itu capek. Berikutnya nih, ya Allah, ini lebih lebih menggetarkan lagi. Sabar kira-kira? Ada nggak sesama kasih nggak sabar? Nggak ada. Akhbarona Abu Bakar bin Abdullah bin Abi Tubah. Akhbarona Abu Tahir Muhammad bin Ahmad bin Haris. Akhbarona Abu Hasan Muhammad bin Yaqub Al-Kisai. Akhbarona Abdullah bin Mahmud. Akhbarona Ibrahim bin Abdullah Al-Khalal. Akhbarona Abdullah bin Mubarak. An Hamad bin Salama. An Sabit Bunani. An Sulaiman Maulal Hasan bin Ali. An Abdullah bin Abi Talha. An Abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu jaa zata yaumin wal busra fi wajhihi. Suatu saat Rasulullah mendatangiku dan wajahnya itu berseri-seri. Faqala, dia berkata, anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Dengan kesadaran seakan-akan beliau mendatangi kita malam hari ini. Ya Allah, innahu ja'ani Jibril. Kata Rasul, suatu saat, suatu hari datang malaikat Jibril kepadaku. Faqala Jibril berkata, inna rabbaka yakul, sungguh Tuhanmu berkata, amma yardika ya Muhammad, apa yang menjadikan kamu senang, wahai Muhammad? Allah yusalliya alaika ahadun min ummatika. Tidaklah umatmu itu bersolawat kepadamu illa sholaitu alaihi asron kecuali aku membalas solawat 10. Wala yusallimu alaika ahadun min ummatika illa salamtu alaihi asron. Tidaklah mengucapkan salam kepadamu salah satu di antara umatmu kecuali aku menjawab 10.
Nah, tadi juga dari Ibnu Mas'ud, sekarang juga dari Ibnu Mas'ud. Haddatsana Abul Qasim Yahya bin Ali Ismihani. Akhbarana Janakh bin Yazid Muhari bil Kufah. Akhbarana Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin Dukhaim Saibai. Akhbarana Ibnu Hazim, akhbarana Abdullah bin Musa wa Abu Nu'aim an Sufyan an Ubaidillah bin Sa'id an Zadan an Abdillah bin Mas'ud qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi malaikatan sayakhina fil ardi. Sungguh Allah itu memiliki malaikat yang berkeliaran di muka bumi. Yuballighuni min ummati assalam. Yang menyampaikan salamnya umatku kepadaku. Coba ini, percaya enggak? Ini diteguhkan ketika ada sholawat dan salam, itu ada Allah, ada malaikat, dan ada alam semesta yang bersolawat juga. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kok tidak ada merindingnya dan tidak ada sambutannya, berarti sungguh barangkali nggak disampaikan. Kenapa tidak disampaikan? Sholawat dan salamnya mungkin tidak berkualitas. Tapi kalau sholawat dan salamnya itu dengan kerinduan, dengan kesungguhan, dengan rindu dan cinta, mosok gak sakno sih. Ngerti maksudnya? Ya, dengan kerinduan dan cinta. Saya mendapatkan hadis ini luar biasa. Maaf yang kemarin ketika nisfu Sa'ban, itu rata-rata saudara kita setelah maghrib membaca Yasin 3 kali. Betul? Kemarin kita mengamalkan sujud. Kalau yang Yasin 3 kali mungkin dosis umum. Udih, rungokno. Kalau ini dosis khusus. Dosis khusus atau dekengan pusat langsung jalur langit. Semoga kita bisa mewarisi. An Aisyah qolat. Dari Aisyah beliau berkata, semoga ibu-ibu ini bisa meniru Aisyah. Cerdas, banyak meriwayatkan ribuan hadis. Beliau berkata, semoga seakan-akan Aisyah cerita kepada diri kita. Qoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal laili yusalli fa'atola sujuda. Suatu malam Rasulullah itu berdiri sholat, sujudnya fa'atola. Dungono, tol, tul, panjang. Sujudnya lama sekali. Hatta zonantu annahu qad kubido. Sampai saya menyangka beliau wafat. Falamma ra'aitu zalika kumtu hatta harabtu ibhamahu fataharraka. Saya kira wafat, saya goyang-goyang, saya gerakkan ibu jarinya. Ini ibu jarinya atau mungkin kakinya. Faraja'tu, saya ulangi lagi. Tak goyang-goyang. Ya, tak goyang-goyang. Falamma rafa'a ra'sahu minas sujudi wa faragha min sholatihi qala. Maka ketika Rasulullah sudah selesai sholat, sudah mengangkat dari sujudnya, selesai. Qala, Nabi bertanya, ya Aisyah, au ya Humaira, zonanti annan nabiyya khasabiki. Wahai Aisyah, wahai kemerah-merahan, ya Butin, saya baru tahu ternyata ini ya hadis yang Humaira itu. Kayaknya untuk sampean semua, Humaira, amin. Wahai Aisyah, wahai kemerah-merahan, apakah kamu menyangka Nabi tidak memperhatikan kamu? Ini kayak nafkah batin mungkin ya. Rungono wong wedok. Kultu, Aisyah menjawab,
La, boten ya Rasulullah. Wallahi ya Rasulullah walakinni dzanantu annaka kubitta lituli sujudika. Boten ya Rasul, tapi saya menyangka jenengan itu wafat karena sujudnya lama. Faqala, Nabi bertanya, "Atadrina ayyu lailatin hadhi?" Kamu tahu nggak sekarang malam apa? Qultu, Aisyah menjawab, Allahu wa rasulu a'lam. Allah dan Rasulnya tentu lebih tahu. Qala, Nabi ngasih jawaban. Hadhihi lailatun nisfi min Sa'ban. Sekarang itu malam nisfu Sa'ban. Innallaha azza wa jalla yattali'u ala ibadihi fi lailatin nisfi min Sa'ban. Pada malam hari ini, Allah sangat memperhatikan hambanya. Fayaghfiru lil mustaghfirina, mengampuni orang yang minta ampun. Wa yarhamu bil mustarhimina, menyayangi orang yang minta sayang. Wa yuakhiru ahlal hikki kamahum, mengakhirkan bagi orang yang punya hasud dan kebencian. Dari hadis ini bisa diambil hikmah. Jadi Rasulullah itu meradar, mensensor kemuliaan nisfu Sa'ban itu dengan sujud. Coba misalnya, saya mengadakan, ayo nisfu Sa'ban. Acaranya apa Ustaz? Sholat suwe, sujud suwe, sintek koyo apa coba? Gimana Mbak Elmi? Hah? Ini dosis tinggi ini. Bagi orang yang mengasah sujudnya lama, seneng nggak? Seneng. Saya semalam itu Masya Allah, fa'amma binikmati rabbika fahadis haza min fadli rabbi. Tahajud saya itu nangis gara-gara apa? Baca surat Al-Alaq, Sabbihisma rabbikal a'la. Al-A'la, maaf, Al-A'la. Saya kan diuji batuk, lama nggak baca surat-surat panjang, ya beda ya. Paling ya Al-Ma'un, surat Quraisy gitu. Gak taunya kemarin itu sama santri di Imamihan. Di Imamihan, saya di belakang. Dia baca Al-A'la. Masya Allah, saya diingatkan. Sukanan suwe yo, Al-A'la, enggak kamu baca ya. Jadi Al-A'la itu seakan-akan mengingatkan saya. Ya Allah, karena Al-A'la itu saya senangnya di Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih. Tahajud itu saya baca nangis sejadi-jadinya. Saya ulang-ulang, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang yang membersihkan terus-menerus. Di situ menggunakan fi'il mudhari. Berarti membersihkan itu harus terus-menerus. Jatuh cinta membersihkan 1 bulan sekali. Qad aflaha man tazakka. Membersihkan pakai apa? Wa zakaros, pakai zikir. Wa zakaros marabi fasolah. Dengan sholat. Itu Masya Allah. Dengan sholat. Rasulullah tahu nisfu Sa'ban turun itu dengan sholat. Dengan apa? Sujud lama. Jadi untuk mengetahui kemuliaan nisfu Sa'ban itu dengan dimensi sakinah yang luar biasa. Sehingga tahu, merasakan Allah mengampuni dan Allah menyayang. Ini bahasa sir yang luar biasa. Maaf, jenengan yang membaca surat Yasin 3 kali. Jenengan pernah yasinan enggak? Tahlilan. Yasin ping pira? Ping situ. Ngono rasane ya apa? Hmm? Semaput enggak? Terus jenengan ketika baca surat Yasin iku rasane apa? Terus pokoknya mocong Ustaz, mocong Ustaz. Kepengen nang mari? Iya. Kira-kira cepet? Tajwidnya ada yang diterjang? Saya tanya,
apakah bisa menemukan bacaan Yasin yang dibaca? Rasanya apa mau? Bu, ada sambutan Allah enggak? Ya Allah. Di dalam hadis disebutkan ketika nisfu Sa'ban, Allah itu turun ke langit bumi. Ini kiasan. Sedangkan di hadis lain adalah amal yang diangkat. Allah turun, amal yang diangkat. Ketemu enggak? Yang disebut kemuliaan nisfu Sa'ban atau kemuliaan Sa'ban secara global, ihsan. Ihsan itu merasakan seakan-akan melihat Allah. Bukan sekedar membaca Yasin, bukan sekedar sholat, bukan sekedar ini. Disuruh banyak amal, sujud, supaya ketemu yang disujudi, supaya ketemu ilallahi anta maksudi warido. Ya enggak salah baca Yasin, iya enggak apa-apa. Tapi jangan sekedar baca Yasin, tapi ilallahi anta maksudi. Yang kamu baca itu ayat-ayat cintanya Allah, semoga getaran cintanya ketemu. Silakan. Yang dengan sholat dan sujud, semoga dalam sujudnya itu diterima Allah. Banyak orang yang beramal hanya di amal. Paham di amal? Belum menemukan nikmat dan lezatnya amal. Nikmat dan lezatnya amal itu di ihsan. Beribadah seakan-akan melihat Allah. Dan tentunya yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita mengkerucut. Dari sini, ini sudah direkam. Kalau kepingin sholawat dan salam kita merinding dan bergetar, ihsan Rasul, ihsan itu kan ada dua, ihsan Allah dan ihsan Rasul. Kapan Ustadz? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat itu kan menyaksikan dengan basirah. Satu, ya ayyuhalladzina amanu, sholawatnya dengan iman atau cinta. Dua, solu, ketika sholawat itu niat menyambungkan jiwa dengan jiwa. Jenengan tahu nggak nyambung kabel? Kabel itu kalau disambung hanya luarnya, nggak ada setruman. Tembaga situ dengan tembaga sini disambungkan. Lihat saya, yang menyambungkan kita apa tidak? Dengan izin Allah, makanya sholawat itu pasti Allahumma sholli, sambungkan. Gak bisa sendiri, kadang tersambung, kadang tidak. Dengan tahu nggak sumber sumber energi dari mana? Dari PLN. Kalau tidak diizinkan sama PLN bisa nyambung nggak? PLN itu bisa mutus dari sentral nggak? Bisa. Paham dari sini. Ya minta izin. Ya Mas Wandi ya. Ya Pak Arno. Ya Allah Pak Edi. Jenengan punya rumah. Lama nggak bayar PLN. Diapakan? Diputus. Tapi setelah kewajiban itu dilaksanakan, disambung. Dari sini paham? Barangkali sholawat kita ini lama diputus sama Allah dan Rasul. Karena tidak melakukan kewajiban Allah dan kewajiban Rasul. Tapi setelah taubatan nasuha, disambung dikit-dikit enggak? Paham maksudnya? Jangan ngomong gini doang, sambungkan, sambungkan. Tapi kewajiban tidak dikerjakan. Sambungkan PLN, sambil gampang. Loh, ngono loh. Gampang itu. Maaf Bu Anies dan kawan-kawan, banyak orang yang sholawat tapi bonek. Gak ngerti syarat-syarat supaya disambung itu apa, kewajibannya itu apa. Jangan dikira sholawat itu berdiri sendiri tanpa melakukan sunnah-sunnah yang lain. Paham?
saya qabiltu nikahaha. Mantep. Sah, sah. Setelah sah loh, gak menafkahi. Mantep. Wah, ada yang sholawatnya itu mantep, muru-muru. Tapi dalam kehidupannya itu sunnah-sunnah Rasulullah gak dikerjakan. Banyak nggak ini? Banyak. Sholawat itu saling berkaitan dengan sunnah-sunnah yang lain. Ada loh ahli sholawat, tapi sholatnya nggak nyambung. Wasallimu taslima, sholawat dan salam yang sesungguhnya. Sesungguhnya. Kalau gitu baca Yasin yang sesungguhnya, yang berkualitas. Berikutnya, ruh Rasulullah dikembalikan ketika umatnya bersolawat. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Saya sampai menjawab salam. Kalau Rasul berkata seperti ini, bersabda seperti ini, pasti menjawab. Loh kok saya tidak terasa jawabannya, tidak ada merinding dan bergetar. Belum tersambung. Kenapa kok belum tersambung? Belum dapat izin dari Allah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang menyambungkan itu Allah. Kemudian wa shollu alayya fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum. Sholawatlah kepadaku, maka sungguh sholawatmu nyampe dimanapun kamu berada. Nyampe dimanapun kamu berada. Dari dalil ini bahwa sholawat itu tembus ruang dan waktu. Tembus ruang dan waktu jika bersih. Jika bersih. Kalau kotor walaupun di depan makam Rasul, ngantuk loh. Walaupun di raudhah, ngantuk. Walaupun kita di tanah air, kalau sholawatnya itu dengan nur ala nur, ya ini, berlaku ini. Fa inna sholatakum tablughuni haitsu kuntum. Berikutnya, didiklah anakmu mencintai Rasul. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adibu auladakum ala thalasi khisalin. Didiklah anakmu dengan 3 perkara, hubbi nabiyikum, cinta Nabi, wa hubbi ahli baitihi, cinta keluarganya Nabi, wa qiraatil Qur'an, cinta Al-Qur'an. Fa inna hamlatal Qur'an fi dhillillah yauma la dhillu illa dhillu ma'a anbiya'i wa asfiyaihi. Orang yang ahli Al-Qur'an nanti berada di bawah naungan Allah pada hari kiamat. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Dasarnya lagi bersama dengan para nabi dan kekasihnya. Gimana cara mendidik mencintai Rasul untuk anak kita? Sholawat, sholat khusyuk, baca Quran, hadis, sirah nabawi, sejarah tarikh Nabi, amal soleh, diajak menyantuni anak yatim, kalau punya rizki, diajak ziarah ke Masjid Nabawi, dan jangan lupa diajari doa untuk mendapatkan cinta. Allahumma inni as'aluka hubbak. Gitu. Iya, baik. Seperti apa cinta Rasul kepada umatnya? Ada 5 ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang seorang Rasul dari diri kalian. Satu, punya sifat azizun alaihi ma anitun. Berat terasa olehnya penderitaan umatnya. Jadi Rasul itu tidak tega melihat umatnya itu menderita dan sakit. Dua, harisun alaikum. Sangat menginginkan keimanan dan keselamatan semua umat.
Kemudian 3, Rauf, penyantun, Rohim, penyayang. Yang kelima, ketika wafat memanggil umatnya, riwayat Bukhari. Kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tolong rasakan, adalah Rasulullah ketika sakit parah, idastaka, beliau mengeluh dengan mengucapkan La ilaha illallah, inna lil mauti sakaratin. Jadi ketika beliaunya sakarat itu mengucapkan la ilaha illallah warubama, dan terkadang diseling-selingi kola ummati ummati ummati. Berarti saking apanya ini? Saking cintanya, lebih mencintai umatnya daripada dirinya. Yang terakhir, ini hasil dari pengalaman rohani. Kama arsalna fikum rasulam minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Al-Baqarah 151. Kita kajian kalau diawali sholawat sering merasakan ayat ini. Ayat ini secara tekstual, sebagaimana kami Allah telah mengutus seorang Rasul dari diri kalian, fungsinya satu, membacakan ayat-ayat kami, kata Allah. Dua, membersihkan. Tiga, mengajari kitab dan hikmah. Empat, mengajari yang tidak tahu jadi tahu. Kalau kajian diawali sholawat, biasanya turun ilmu yang tidak tahu jadi tahu. Betul? Karena pembuka pintu langit. Pembuka umul kitab, umul ilm. Pembuka ilmunya ilmu. Itu sholawat. Paham? Dua, kalau diawali sholawat, hati kita yang kotor jadi suci. Hati kita yang kering, hati kita yang keras menjadi lembut. Bisa dipahami? Ya. Dan menariknya lagi dari Al-Baqarah dikuatkan At-Tolak ayat 11. Hampir sama. Rasulullah yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat. Rasul itu membacakan kalian ayat-ayat Allah yang sangat jelas. Sebentar, ayat Allah itu jelas apa enggak jelas? Sing gak jelas motone, opo atine, opo ustate sing gak iso menjelaskan. Ustate tak oh jawab ustate jenengan tak anu nanti suruh ganti nanti. Ya. Jadi ketika ada ustadz kiai dan menjelaskan kok tidak jelas, jangan salahkan ustadz dan kiainya, tapi salahkan hati kita gelap gulita. Coba dipancing dengan sholawat, nanti ada bantuan syafaat. Ya. Nah. Liyukhrijal ladina amanu wa amilu solihati minaz zulumati ilan nur. Dahsyat. Rasul itu ketika membacakan ayat, ini, ketika sholawat dibacakan, maka akan terjadi, kita akan dikeluarkan dari gelap menuju cahaya. Nyambung kepada sholawat mansub itu ya. Wa may yu'min billahi wa ya'mal solihai yudkhilu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Barang siapa beriman kepada Allah dan beramal soleh, maka akan dimasukkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal di dalamnya. Qad ahsanallahu lahu rizqa. Sungguh Allah itu adalah sebaik-baik pemberi rizki. Semoga dengan kajian yang nuansanya cinta Allah dan cinta Rasul, kegelapan hati diterang benderangkan. Kegelapan ekonomi, kegelapan keluarga, supaya terang benderang dan kita dimasukkan surganya Allah nanti. Kalau menurut Ibnu Qayyim, surga sekarang. Surga sekarang itu apa?
Kata Rasul ketika idza marartum biriyadil jannah, ketika kamu itu lewat di taman surga, taharau, mampirlah dan nikmati hidangannya. Sahabat tanya, qalu wa ma riyadul jannah, apa yang di taman surga? Halaqatuz zikri. Majelis taklim seperti ini adalah taman surga. Bagaimana tidak taman surga? Ada Allah, ada Rasul, ada para malaikat, dan ada Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Allah turunkan hidangan dari langit, ilmu yang tidak tahu menjadi tahu. Jangan sampai majelis taklim kalah khusyuknya dengan warkop, domino, melean-melean yang lain. Kalau kalah, nuwun sewu, ngisi ini Gusti Allah wa Rasul. Iya, betul enggak? Tapi kenapa mata kita itu maunya merem ae. Ketika di masjid zikir kok merem ae. Tapi kok nok mall iku kok melek ae. Jawabannya berarti mata kita masih satu dimensi dengan mata setan-setanir rojim. Ya Allah, ya Karim. Inilah yang kita harapkan di bulan Sya'ban ini, semakin cinta kepada Rasulullah, semakin cinta kepada syariat Islam. Nah, sebelum saya akhiri, jadi begini, kalau Sya'ban itu ada kemuliaan, itu berita Quran dan hadis. Berita itu ada keadaan baru diberitakan. Contoh misalnya, saya minum es, saya makan sesuatu. Saya ini belum makan, tapi ngomong makanan ini lezat oh ya. Itu namanya hadis palsu, berita palsu. Tapi kalau setelah makan, kemudian saya memberitakan makanan ini lezat, itu namanya hadis soheh, berita yang benar. Apa yang diberitakan oleh Quran dan hadis, kemuliaan Ramadan, kemuliaan Sa'ban, kemuliaan Rajab, itu ada keadaannya. Contoh, di bulan Sa'ban, ya, Allah itu punya malaikat yang berkeliaran di bumi. Berarti malaikatnya ada enggak? Tapi kok gak iso ngerasakno? Bisa enggak kita ditakdirkan oleh Allah mengiyakan berita itu karena mengalami dan merasakan. Kita ini selama setengah Sya'ban ini merasa dimuliakan apa dihinakan? Kalau merasa dihinakan berarti tidak sesuai dengan bulan Sya'ban. Berarti kita tidak bisa connect kepada ruh kemuliaan bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban itu penuh kemuliaan. Kalau kita beribadah maksimal dan merasakan nikmat daripada ibadah itu, merasa dimuliakan apa dihinakan. Kemarin ya Bu Aida ya, pas hari apa itu? Nisfu Sya'ban tadi. Hari? Ya, hari Senin. Hari Senin itu saya merasa dimuliakan. Begini, saya batuk lama, bersuara itu selalu batuk. Tiba-tiba pas nisfu Sya'ban itu suara saya itu enak. Masya Allah. Gak batuk sama sekali. Enak, ya Allah. Ini yang namanya indah pada saatnya. Ya, indah pada saatnya. Kenapa? Ketika suara kita itu mulus-mulus saja, tidak ada ujian, itu biasanya sombong. Tapi kalau pernah ditiadakan, pernah diuji batuk, serak yang enggak sembuh-sembuh, kemudian bersuara enak, pasti mengatakan haza min fadli, ini semata-mata karunia Allah. Nyambung kepada
Wasakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wat thair wa kunna fa'ilin. Kira-kira fafahamna ini hanya sebagai doa, apa sudah membuktikan? Semoga paham, semoga paham. Suara kita itu loh kalau bersuara, menurut orang itu responnya bagaimana? Menggetarkan, mempesona, apa ngantuk jadi melek, apa melek jadi ngantuk. Tes aura suara kita. Kalau suara kita itu menggetarkan seperti Nabi Dawud, walaupun sekian persen, sodak, ah, ya betul maksudnya itu? Betul ya? Tapi kalau belum, berarti masih proses. Saya sudah mengamalkan itu Ustaz, tapi suara saya masih sabar, proses. Karena doa itu harus dibaca berulang-ulang. Ad-du'a'u silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Proses. Semua itu butuh proses. Bukan bin salah bin ala gedabra. Sama seperti kita mengamalkan sholawat sampai tembus kepada cinta Rasulullah itu juga berproses. Sabar dalam proses Allah Subhanahu wa taala. Sabar nggih, sabar. Insya Allah di dalam dalil disebutkan Allah itu sabar menunggu amalan kita, wiridan kita sampai hambanya itu bosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.